Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ismet Firdaus MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah penanganan nafza, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nova Adelia Zahra, Naura Nazifa Aulia, Aris Maulana Putra, Hoshi Mutakin Sugandi, dan Syifa Aulia RR. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami melalui video ini dengan tema menuju generasi muda anti narkoba melalui penyuluhan anti narkoba. Teman-teman, dalam program penyuluhan ini kami memiliki tujuan loh. Tujuan kami yakni memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama remaja, dan juga kelompok yang memiliki risiko tinggi terkait nafza, mendorong terjadinya perubahan karakter, serta perilaku anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta memberi support dan memotivasi agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan nafza. Teman-teman sekalian, kami juga memiliki sasaran loh. Sasaran kami dalam program penyuluhan ini antara lain adalah seluruh lapisan masyarakat, yaitu individu, anak, remaja, dewasa, orang tua, keluarga sekolah, atau kelompok masyarakat lainnya. Adapun teman-teman, sasaran prioritas kami adalah para remaja dan juga kelompok yang memiliki risiko tinggi atau high risk group yang belum pernah menggunakan dan juga terlibat dalam penyalahgunaan nafza, sekaligus untuk mengurangi dan pencegahan timbulnya pengguna baru. Teman-teman sekalian, adapun manfaat dari program ini antara lain satu dapat meningkatkan pengetahuan atau knowledge mengenai nafza dan dapat merubah sikap atau attitude menjadi lebih baik lagi agar terhindar dari penyalahgunaan nafza. Teman-teman, waktu pelaksanaan dari program penyalahgunaan ini dilaksanakan selama 1 bulan loh, yakni dari bulan Mei tahun 2022 hingga bulan Juni tahun 2022. Adapun teman-teman, tempat pelaksanaannya akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat dan juga instansi pendidikan loh, baik itu sekolah maupun kampus, yang dilakukan secara daring maupun luring. Pelaksana dari program ini adalah Syifa Aulia RR, Nova Adelia Zahra, Naura Nazifa Aulia, Hoshi Mutakin Sugandi, Aris Maulana Putra. Adapun bentuk kegiatan dari program ini, yang pertama, penyuluhan dan pendidikan tentang pengetahuan nafza dan bahayanya, seperti ceramah, diskusi, atau tanya jawab, lalu kuis pemberian tugas dan perannya, termasuk peragaan dan simulasi, dan pemberian kepribadian. Bentuk kegiatan yang kedua yaitu penerangan melalui berbagai media tentang nafza dan bahayanya, seperti menyebarluaskan informasi mengenai nafza dalam bentuk poster, brosur, buku pedoman, dan pemutaran video mengenai bahaya nafza. Hal tersebut bisa dilakukan melalui media cetak maupun media sosial. Bentuk kegiatan yang ketiga yaitu membentuk relawan anti narkoba, seperti melakukan dan menjalankan kegiatan tersebut di atas melakukan kampanye anti narkoba. Pengertian nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut nafza adalah narkoba, yang berarti narkotika, dan obat atau bahan berbahaya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan nafza atau nafza adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan nafza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan nafza pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya ataupun berteman dengan pecandu nafza. Jika tidak dihentikan, penyalahgunaan nafza dapat menyebabkan kecanduan.
Ketika kecanduan yang dialami juga tidak mendapat penanganan, hal itu berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Penanganan penyalahgunaan nafza, terutama yang sudah mencapai fase kecanduan, akan lebih baik dilakukan segera. Dengan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak sendiri, pasien yang telah mengalami kecanduan tidak akan terjerat tindak pidana. Upaya pencegahan nafza terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Primer, pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan ini dilakukan sejak anak berusia dini agar faktor yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dapat diatasi dengan baik. Pada sekunder, pencegahan ini dilakukan pada orang yang sedang mencoba penggunaan nafza serta pada masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar orang tersebut dapat berhenti dan tidak mengalami kecanduan. Pada tersier, langkah ini dilakukan pada orang yang sedang menggunakan atau pernah menggunakan narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan tidak kembali menggunakan nafza. Adapun pada pencegahan primer dilakukan pada orang yang belum mengenal nafza serta pada masyarakat yang berpotensi dapat membantu pencegahan penyalahgunaan nafza dan melakukan intervensi. Upaya ini terutama dilakukan untuk mengenali remaja yang mempunyai resiko tinggi untuk penyalahgunaan nafza. Terdapat beberapa materi tentang pencegahan primer. Yang pertama, itu edukasi pengetahuan narkoba dan bahayanya. Kedua, upaya-upaya pencegahan narkoba yang bisa dilakukan. Dan yang ketiga, edukasi tentang hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Memberikan materi tentang bagaimana pentingnya menjaga generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara pencegahan maraknya penyebaran narkotika adalah hal yang penting. Selain itu, memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta dampak hukum yang mengancam bagi para penyalahguna narkoba pun salah satu hal yang sangat penting. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Seperti hanya bahaya narkoba, perlu tindakan preventif sebelum semuanya terlambat. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk mencoba-coba mengkonsumsi barang terlarang ini, maka kecenderungan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kita ketahui bersama bahwa kebiasaan ini adalah kebiasaan yang merusak generasi. Ayo generasi muda, kita lawan narkoba. Jalan-jalan ke Australia, jangan lupa mengajak teman. Hindarilah diri dari narkoba sebelum diri ketagihan.